Partai Demokrat Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi daerah yang khusus membahas pelaksanaan pilkada dan upaya memenangkan pilkada di 6 kabupaten. Dalam pelaksanaan rakorda ini, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat. Rakorda yang tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini dibuka Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta. Made Mudarta menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat membentuk Satgas dan sudah dilakukan survei pemetaan di 6 daerah. Beberapa persoalan pelaksanaan pilkada di 6 kabupaten kota tersebut sudah dipetakan. Satgas pilkada ini bertugas mengawal dan memonitor agar temuan-temuan survei yang telah dilakukan bisa tereksekusi dengan baik. Ia menilai daerah yang perlu digenjot yaitu Denpasar, Tabanan, dan Jemberana. Kabupaten lain relatif sudah di posisi aman. 3 daerah ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah. Sisa waktu yang tersedia 36 hari, seluruh kader Demokrat di Bali diharapkan bekerja keras dan membantu memenangkan pasangan calon yang diusung. Pada hari ini juga ada proses rekrutmen saksi. Saksi yang dipilih nantinya adalah saksi yang sudah terlatih dan setelah terpilih menjadi saksi utama tinggal diberikan pembekalan dan siap melaksanakan tugasnya. Saksi ini menjadi sangat penting karena bertugas mengamankan suara yang dicapai oleh pasangan calon. Pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 ini memang memiliki tantangan yang sulit. Namun pihaknya yakin dengan kerja keras Partai Demokrat akan berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk bekerja ekstra dalam waktu yang masih tersisa. Demokrasi dalam zaman COVID ini adalah suasananya memang tantangannya begitu banyak, begitu sulit. Tapi yakinlah dengan kerja keras kita semua, termasuk Demokrat, semuanya turun gunung, DPP turun gunung untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya. Karena temuan survei kami, kemungkinan besar partisipasi pemilih ini memang sangat kurang ya. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika justru tingkat partisipasinya lebih tinggi, tapi kalau di Indonesia, terkhusus di Bali juga, tingkat partisipasinya memang sangat rendah. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi khusus oleh tim kampanye, pasangan calon maupun relawan, termasuk juga partai politik yang bergabung di dalamnya, untuk bekerja ekstra keras dalam waktu yang tersisa 36 hari. Rakorda dihadiri pengurus DPP Partai Demokrat Agustinus Tamumbapa, selaku Ketua Satgas Khusus Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Wilayah Bali Nusra. Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, menyatakan presentasi penurunannya memang cukup tinggi. Di Kota Denpasar, sebanyak 70% masih belum memastikan pilihan. Tingkat golput pelaksanaan pilkada diprediksi 30%. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19. Masyarakat saat ini sangat mengutamakan kesehatan. Terkait dengan jumlah saksi, Partai Demokrat menyiapkan saksi menyesuaikan dengan jumlah TPS di masing-masing kabupaten. Angkanya lumayan tinggi ya, termasuk Denpasar ini kan masih sekitar 70% itu belum memastikan siapa yang dia pilih. Artinya dirahasiakan ya, dirahasiakan. Tingkat golput kemungkinan itu di atas 30%. Ini angka yang sangat signifikan ya, karena penyebabnya adalah faktor COVID. Karena masyarakat itu yang nomor satu itu adalah kesehatan ya, menjaga masa depannya, menjaga nyawanya ya. Rakorda dihadiri juga oleh seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Sebali, seluruh anggota fraksi Demokrat DPRD Bali dan DPRD Kabupaten Kota. Hadir pula pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota Sebali yang diusung Partai Demokrat. Agung Ria, Bali TV.